Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang bisa kalian lihat itu tanggalnya tanggal berapa di pojok kiri atas. Tanggalnya bertambah 1, jamnya berkurang 1. Kalau kemarin jam 22 lewat 30-an, sekarang jam 21. Ya, begitu. Jadi jamnya 1 dipindahin ke tanggalnya. Oke. Jadi sekarang ini aku akan melanjutin pembahasan mengenai Kestoda, yaitu tentang Hymenolapis. Seperti yang kita ketahui, Hymenolapis yang dibahas pada praktikum kita itu ada 2 jenis guys. Ada Hymenolapis nana dan Hymenolapis diminuta. Nah, nanti akan kita bahas ya bedanya apa. Hymenolapis nana. Sebelumnya kalian pernah gak sih agak familiar gitu dengan bahasa Hymenolapis? Nah, ternyata Hymenolapis itu kalau kita cermati ada kata-kata hymen. Nah, awalnya ketika dulu aku pertama kali dengar nama Hymenolapis itu kayak nggak asing gitu. Ternyata sekarang baru ingat guys, kalau Hymenolapis itu ada kata-kata hymen, yang mana hymen merupakan suatu struktur pada wanita. Ya intinya begitulah ya. Oke, kita kembali ke topik panas. Bukan, kita kembali ke topik utama, yaitu tentang Hymenolapis nana. Jadi Hymenolapis nana itu biasanya disebut juga sebagai cacing pita kerdil. Kenapa disebut demikian? Karena panjangnya hanya sekitar 2 hingga 4 cm saja guys. Bukan meter ya, tapi senti. Jadi dia tuh sangat kecil lah, sangat kecil nih. Nih, akan lihat nih. Tuh gambarannya. Sangat kecil ini guys. Beda tadi sama yang Taenia. Taenia tuh panjang kali emang. Oh, gak ada di sini, gak dicantumin gambarnya. Oke. Kita pertama kali bahas mengenai Scolex-nya terlebih dahulu. Nah, pada Taenia lagi. Pada Hymenolapis nana itu dia tuh sangat mirip dengan Taenia solium. Miripnya gimana? Miripnya dia itu punya suatu struktur ini guys, yang kita sebut sebagai rostellum. Jadi satu struktur ini disebut sebagai rostellum dengan adanya hook-lid nih, adanya kait. Jadi kalau ditunjuk ini namanya struktur apa? Maka jawabannya kait. Tapi kalau keseluruhan ditunjuknya apa? Maka jawabannya adalah rostellum. Tapi kalau yang dilingkarin ini seluruhnya lagi ini, maka jawabannya adalah Scolex. Pakai X ya. Nah, Scolex. Oke. Dia juga memiliki batil isap ya. Saker, bukan future. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai proglotidnya. Jadi apa aja yang dapat diamati di proglotid ini? Kalau ini proglotidnya belum matur, belum grafit maksudnya. Tapi dia udah matur. Kok bisa disebut matur? Karena dia itu udah lengkap, ada struktur yang namanya ini testis. Ini ada ovarium dengan vitellinnya. Lalu ini ada ginekopor lagi. Maksudnya genital por. Ada genital por. Lubang telurnya. Nanti telurnya tuh keluar lewat sini. Tuh ada genital por.
Yang ini tadi testis ya. Jadi testisnya itu ada 3 guys. Bikin dia kenceng kalau bikin sperma. Terus ini ovarium cuma 1. Nah, jadi perbandingannya 3:1 guys. Nah, ini ada penjelasan mengenai strukturnya ya. Tadi pertama kali ada testes, ada biji. Ini ada 1 biji, 2 biji, 3 biji. Dia tuh di salah satu sisi ada 2 testis, lalu sisi yang berlawanannya itu cuma 1 doang. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini. Biji, ini ada biji 1, biji 2, biji 3. Jadi ada 3 biji. Nah, terus di sini ada ovarium tadi di tengah ya. Ovarium dengan vitellitnya ada di tengah. Lalu untuk genital pornya, lubang dari telur-telur yang nantinya akan keluar itu ada di sebelah lateral. Sama seperti apa? Sama seperti taenia. Kalau di Pilobothrium latum itu genital pornya berada di tengah-tengah. Tes. Oke. Kalau ini gambarannya agak jelas ya. Dari mana? Dari Google. Ini kurang jelas emang. Tapi apa? Tapi kita lanjut aja ya. Nah, ini ada coretan nih. Oh ya, ini tadi tuh aku sebenarnya udah bikin video guys. 10 menit. Tapi ternyata nggak kerekam lagi. Anjir cuy. Ternyata kesalahan yang sama terulang kembali. Jatuh di lubang yang sama 2 kali. Rasanya gimana? Rasanya biasa aja sih. Oke, jadi ini ada telurnya. Telur yang berada di dalam jaringan. Dalam apa ini biasanya? Ini struktur apa? Gak tahu ya. Nah, intinya dia tuh dalam ini ada di dalam jaringan tuh ada telurnya. Nah, ini. Oh, ini berarti dalam proglotit ini, guys. Yang ini merupakan gambaran dari dalam proglotitnya. Apa ini? Nah. Tuh, yang ini gambaran dari proglotit yang ini ya. Di zoom, gambarannya akan bentuknya kayak gini. Lalu di zoom lagi bentuknya akan kayak gini. Begitu. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas secara lebih terperinci mengenai telurnya. Jadi telurnya itu apa aja yang merupakan ciri-ciri telur dari Hymenopletis. Jadi telur Hymenopletis itu mirip sama telur Taenia. Bedanya apa? Kalau Taenia dia memiliki apa guys? Ya, Taenia itu dia memiliki radier. Memiliki jari-jari. Jari-jari seperti ban motor, ban sepeda. Yang penting tuh jari-jari. Fungsinya apa? Jari-jari pada motor fungsinya adalah untuk menstabilisasi kekuatan rodanya. Ya gak penting ya. Sorry. Jadi dia tuh mirip strukturnya sama si Taenia. Dia itu memiliki outer membran, terus ada inner membran. Lalu ini guys, yang perlu digarisbawahi, adanya benang filamen. Filamen apa ya namanya? Filamen ada nggak di sini? Oh ya, nih. Ada polar filamen, guys. Yang fungsinya sebagai pembeda antara diminuta dan nana. Hymenopletis nana dia itu memiliki polar filamen. Sedangkan kalau yang diminuta dia nggak memiliki polar filamen. Yang mana sih polar filamen? Yang ini. Jadi filamen itu adalah artinya benang. Kalau polar artinya sumbu. Sumbu atau kutub atau arah. Ya yang penting dia memiliki sumbu gitu. Ujung, memiliki ujung. Nah, jadi polar filamen adalah
benang yang menunjukkan suatu sumbu. Ini bisa jadi atas dan bawah gitu. Sedangkan yang ini kiri dan kanan dari polar filamennya. Nah, kalau pada gambaran yang ini, polar filamennya itu yang ini. Yang ini. Yang ini. Tuh. Oke? Gampang ya. Untuk isinya sama guys dengan yang Taenia ya. Ada heksakan. Terus dia juga punya hook seperti Taenia. Nih ada outer membran dan inner membran. Tadi yang udah dibahas. Kita lanjut aja ke Hymenolepis yang diminuta. Nih tadi tuh aku udah bikin video guys. Udah ngejelasin loh. Tapi nggak kerekam. Suaranya nggak ada maksudnya. Hymenolepis diminuta. Kita ke collection terlebih dahulu. Ini gambarannya botak ya guys. Gambarannya enak gitu dilihat, kayak rapi, nggak beraturan, nggak beraturan kayak sebelumnya. Dia tuh beraturan loh. Nuh. Beda sama yang teman-teman lainnya yang Kestoda. Ini yang Hymenolepis nana, apa itu bentuknya. Terus yang Taenia ini juga kayak gini. Bahkan yang nggak ada rostellum juga kayak gini nih bentuknya. Taenia saginata. Mirip kayak cukur rambutnya. Tuh di Pilobothrium juga kayak gini. Tuh. Tapi kalau yang paling bagus itu memang si Hymenolepis diminuta. Hymenolepis diminuta. Sering dimintain apa, dimintain tolong mungkin ya. Ya begitulah. Jadi Hymenolepis diminuta ini merupakan cacing pita pada tikus. Jadi kalian tuh harus hati-hati kalau mau makan tikus guys. Soalnya ada cacing pita ini. Ada nih orang. Ciri-cirinya pada Scolex, dia tidak memiliki rostellum. Terus dia memiliki batil isap. Dan kepalanya kayak gini ya, ujungnya. Sangat mulus. Nah, untuk proglotitnya dia itu sama guys dengan yang nana. Jadi nggak perlu dibahas. Ciri-ciri dari proglotitnya tadi tuh yang nana itu kan ada genital pornya itu ada di sisi lateral. Terus ada 3 testis. Nah kalau ini gambarannya yang sudah grafit guys. Kalau yang sebelumnya, yang ini gambarannya matur. Yang ini merupakan gambaran yang matur. Karena belum ada belum ada telurnya guys. Ini kan udah ada telur nih. Jadi matur dia. Ya, untuk telurnya kayak gini guys. Telurnya itu dia bentukannya bulat sempurna. Beda sama si nana. Kalau nana bentukan telurnya itu sedikit oval, sedikit lonjong dikit guys. Ada lonjongnya. Tuh bisa kalian amatin sendiri ya. Nih. Kayak lebih lonjong gitu. Sedangkan kalau yang Hymenolepis diminuta, telurnya itu circle perfect circle. Muridnya SpongeBob. Pinter bikin circle gini. Ya, kayak gitu ya. Tuh, ini gambarannya nih. Cantik guys. Bentuk skoleknya udah cantik gini. Telurnya pun juga bulat cantik gini. Beda sama teman-teman yang lain ya. Emang. Ya intinya begitu ya guys. Oh ya tadi tuh disebutkan kan kalau yang Hymenolepis nana dia memiliki polar filamen. Sedangkan yang diminuta itu jernih guys, nggak ada polar filamennya. Kalian bisa lihat di sini nggak ada garis-garis yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Dia tuh bersih, jernih. Nah,
Strukturnya cuma itu doang guys sebagai pembeda. Selebihnya sama. Dia ada hooks. Ini hooks kan. Terus hexagon bentuknya. Di sini ada outer membran. Terus di sini ada inner membran. Yang tadi hooks ya kan. Lalu nggak ada filamen polar, nggak ada dia, tidak memiliki filamen polar. Nah, terus bentuknya oval, bukan oval, maksudnya bulat, cantik atau bulat sempurna. Nah, begitu ya. Nah, ini pembandingannya. Untuk Hymenopletis nana, dia itu bisa kalian lihat dengan jelas di sini perbandingannya. Bentukannya lebih lonjong, terus terdapat, ini udah aku tandain ya. Nih, terdapat filamen polarnya, polar filamennya di sini di kedua ujung. Lalu dia memiliki inner membran dan juga outer membran. Sedangkan kalau yang di Minuta itu jernih banget guys, jernih. Terus dia tidak memiliki filamen polar. Lalu untuk selebihnya sama ya, ada outer membran dan inner membran. Nah ini di keterangannya nih, bentuk telur lonjong 2 lapis. Yang pertama jernih, lapisan kedua mengelilingi onkosfer dengan penebalan pada kutub. Gitu. Dari masing-masing kutub terdapat 4 hingga 8 filamen yang tadi ya ditandain. Terus kalau Hymenopletis diminuta, bentuk telurnya agak bulat. Dia juga 2 lapis. Terus yang pertama jernih, lapisan kedua mengelilingi onkosfer dengan penebalan pada kutub. Ada penebalan guys, ternyata tebal kutubnya. Terus dari masing-masing kutub tidak terdapat filamen yang keluar. Jadi aslinya kalau di Minuta ini punya filamennya, cuma nggak keluar-keluar kayak gini. Kalau yang kayak gini kan tuh lebih kotor tuh kelihatannya. Filamennya kelihatan jelas nih. Tapi kalau yang di Minuta, filamennya tersimpan rapi guys. Emang bagus di Minuta nih. Di antara semua cacing nih di Minuta nih paling top markotop dah bentuknya ya. Tapi sayangnya dia tuh letaknya pada tikus. Tikus. Ya mungkin begitu aja sih guys. Ini udah agak ngantuk dikit ya aku. Jadi nggak jelas gini rasanya aku ngejelasinnya. Tadi soalnya ketiduran, terus bangun lagi sekarang. Oke, mungkin sekian aja. Kalau ada salah, minta maaf ya. Mungkin penjelasannya sedikit kurang kali ini. Karena apa? Karena ya gak usah ditanya ya. Ya mungkin itu aja. Sekian dariku. Terima kasih guys.